Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ya mabad. Insyaallah nastamir tersana di YouTube. Insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita di YouTube. Lanjutkan beberapa video pembahasan Rasulullah Kontor jilid yang pertama terakhir sampai pelajaran yang kelima. Karena ada beberapa request dari pemirsa, jadi kami coba lanjutkan, semoga nanti dimudahkan. Pertimbangan kami sebelumnya kami berhenti karena memang cukup berat untuk membahas teori yang ada di dalam buku ini. Pertama dari sisi penulisnya orang Indonesia, bukan berarti saya merendahkan, enggak, tapi kritis saja. Dan saya pun enggak jauh dari penulis ya keutamaannya. Tapi dari sisi kritis kita bisa melihat sesuatu, menilai sesuatu untuk pertimbangan kita. Nah, karena kitab ini beberapa saya rasakan itu bahasanya kayak Indonesia diarabkan, kemudian beberapa kosakatanya itu asing, aneh, saya cari di kamus juga sulit. Jadi saya merasa berat untuk melanjutkan, tapi karena banyak beberapa permintaan jadi saya coba lanjutkan, jadi semoga dimudahkanlah intinya. Kalau saya pribadi merekomendasikan buku bahasa Arab yang ditulis oleh orang Arab atau yang digunakan di kampus Arab untuk mengajar mahasiswa non Arab. Kenapa? Karena bahasanya lebih fasih, itu yang dikejar ya. Ya secara umum buku ini juga bagus, cuman kalau saya pribadi itu belajar itu sekalian aja yang fasih ya. Kemudian dari sisi sistematika penyusunan materi per babnya ini saya masih belum dapat polanya, agak berat untuk memahaminya. Beda dengan yang Darussulullah Madinah, itu saya belajar bahasa Arab itu pertama dengan itu dan saya merasa enak gitu, enak, antar bab itu enak sekali nyambungnya, saya sebagai pelajar saat itu. Tapi kembali bukan berarti ini menjelekkannya, ini cuma sisi pandang untuk pertimbangan kalian pemirsa kalau misalnya pengen belajar atau mengajarkan itu biar tahu dari awal sebelum memakai buku tertentu, itu tahu plus minusnya, jadi ya cari materi yang sesuai dengan tujuan. Kita masuk ke pembahasan Ad-Darsus Sadis, pelajaran yang ke-6. Ini secara tersirat ini materi di bab ini ya tentang kata ganti dhamir anti, laki, anta, laka, ana, li, hiya, laha, huwa, lahu. Kamu, milikmu perempuan, kamu laki-laki, milikmu laki-laki, saya milikku, dia miliknya, dia miliknya. Ini perempuan, ini laki-laki. Kalau masalah dhamir ini kalian memang harus, atau kita memang harus hafal ya, di luar kepala. Jadi harus diulang-ulang terus ya biar hafal. Karena pasti hampir setiap kalimat ketika ada fi'il, ada kata kerja, itu pasti ada dhamirnya. Yang nggak ada kata kerja pun sering kita dapati ada dhamirnya, dan teks itu pasti ada dhamirnya yang nanti kembali ke sesuatu yang dibicarakan. Ana ustadzun li kitabun, aku punya buku ya, saya guru, saya punya buku. Hadzal kitabu li, ini buku punyaku, atau buku ini punyaku. Anta tilmidun, kamu murid, laka kurrasah, kamu punya
buku tulis, hal hadhil mistoratu laka, apakah penggaris ini punyamu, apakah ini penggaris punyamu. Ya, terjemah itu disesuaikan dengan bahasa kita yang enak, yang baku dengan bahasa kita biar lebih mudah dipahami, karena penerjemahan itu lebih ke pendekatan makna. Belum tentu penerjemahan itu bisa mewakili 100%, maka kita katakan pendekatan makna. Apalagi nanti kalau sudah teks yang panjang, ada sastra di dalamnya, ada kedalaman, keindahan bahasanya, itu kadang terjemahan itu jauh sekali untuk bisa mewakili, karena beda tarkib, beda susunan, beda kaidah, dan uslub, cara penyampaian antar bahasa itu ada perbedaan-perbedaan. Anti Fatimah, kamu Fatimah, ini perempuannya. Laki min dilun, kamu punya sapu tangan. Hadzal qalamu wal musallasu laki, ini pulpen atau pulpen ini, dan penggaris segitiga ini punyamu. Ini kata ganti ya, dhamir itu ada dua jenis nanti yang pisah itu yang nggak nempel sama kata yang lain, ada spasinya, ada jaraknya. Ini ana, anta, anti, ini munfasil atau pisah semua. Kemudian ada dhamir mutasil itu yang nempel hurufnya dengan kata yang lain. Ini kan dua kata, huruf lam dan dhamir ya, dan penggunaannya pun berbeda. Jadi nggak boleh ini ditukar, nggak bisa ini li'ana atau li'anta, ini nggak bisa seperti itu. Dan ini udah pembagiannya seperti itu. Muhammadun waladun, Muhammad seorang anak, huwa tilmidun fi hadhil madrasah, dia murid di sekolah ini. Lahu kurrasah wa mimhah, dia punya buku tulis dan juga penghapus. Aisyah tu bintun, Aisyah putri, anak perempuan, hiya tilmidah fil madrasatil ibtidaiyah, dia murid di SD atau MI ya, sekolah dasar. Laha mahfadhah wa mindil, dia punya tas dan juga sapu tangan ya, dia punya tas dan sapu tangan. Halaha hizana fil bait, apakah punya dia lemari di rumah, atau dia punya lemari di rumah. Halaka qalamu hibrin, apakah kamu punya pulpen, ini pena tinta, pulpennya. Na'am li qalamu hibrin, ya saya punya pulpen tinta. Aina qalamu hibrin, di mana pulpen tinta? Huwa fil jaibi, dia di saku. Man dzalikal waladu, siapa anak itu? Huwa Ahmadu, dia Ahmad. Hal li Ahmada qalamun, apakah Ahmad ini punya pulpen? Naam, lahu qalamun al maktabi, ya dia punya pulpen di atas meja. Nah, ini yang saya maksudkan dari sisi sistematika materi di buku Durusul Kantor ini saya nggak nyaman, karena setelah belajar JR di bab 5 langsung keluar kata yang jadi pengecualian di bab setelahnya, yakni isim ghairu munsharif yang nggak bisa ditanwin, dia li Ahmad jadi fathah, kan harusnya kasrah kan ya, ini jadi fathah. Nah, ini kalau yang masih pemula nggak paham itu nanti jadi rancu, bingung. Awal-awal sudah dijelaskan tentang ghairu munsharif itu ya. Hadhil min qalah laka, apakah min qalah itu busur ya, penggaris busur yang ukur derajat itu punyamu? La tilkal min qalatu li Ahmad, tidak, penggaris busur itu punya Ahmad ya. Aina firjaruka, di mana jangkamu, apa itu? Alat untuk bikin lingkaran itu bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Jawa jangka. Saya malah nggak kepikiran ya untuk bahasa Indonesianya apa. Nanti silahkan kalian komen di bawah.
Wa fil hujrati, ya di kamar. Man fil hujrati, siapa di kamar? Fil hujrati Khadijah, di kamar itu ada Khadijah. Madza li Khadijah, apa yang dimiliki Khadijah? Li Khadijah mahfadhah wa kurrasah, Khadijah punya tas dan juga buku tulis. Atau laha mahfadhah wa kurrasah, atau dia punya tas dan buku tulis. Ini maknanya sama, cuman kalau ini lebih bagus ya menggunakan dhamir ya, menggunakan dhamir ini lebih bagus untuk kayak gini, maknanya sama tapi ingat ini tidak bisa pakai dhamir yang munfasil, nggak bisa nyambung, nggak bisa lihia, ini nggak bisa li Khadijah atau laha, linya berubah jadi fathah ya, laha. Man anti, siapa kamu? Ana Maryam. Anti tilmidah, apa kamu murid? Na'am ana tilmidah, ya aku murid atau siswi. Halak kirtas, apakah kamu punya kertas? Lah, bali kurrasah, tidak, tapi aku punya buku tulis. Padahal di buku tulis ada kertasnya ya. Hadhil kharitatu laki, apa namanya, peta ini punyamu. Ini enggak ada ini ya, kata tanyanya ya, muskilah. Apakah a atau hal? Ya ini kurang pas ya, kata tanyanya enggak disebutkan. Naam hiyali, iya punyaku. La bal hiya li Hamidin, tidak, tapi ya punyanya Hamid. Huna faslun, di sini ada kelas. Anta fil fasli, kamu di dalam kelas. Kemudian laka mistaratun wa qalamun rasasin, kamu punya penggaris, dan ini salah, harusnya qalamu rasasin ya, bukan qalamun rasasin, salah dari sisi kaidah ini. Qalamu rasas ini apa namanya, pensil, alal maktabi, di atas meja. Walaka qalamu khibrin fil jaybi, dan kamu punya pulpen tinta, pena tinta di saku. Halaka mibratun fil jaybi, apakah kamu punya perahu di saku? Hadal min qalatu laka, ini busur punyamu. Wa hadal kitabu li, dan ini buku punyaku. Tilkal kharitatu lil ustad, peta itu punya ustad. Hadal waladu wa Hamid, anak ini anak, dia adalah Hamid. Lahu abun wa umun, dia punya ayah dan ibu. Al abu fil bait, ayah di rumah, wal ummu fil madbakh, dan ibu di dapur. Hal fil baiti hujrah, apakah di rumah ada kamar? Hal fil madbakhi hujrah, apakah di dapur ada kamar? Ya Maryam, hadhil hujratu laki, hai Maryam, di ini kamar punyamu. Fi hadhil hujrah sarirun wa huwa laki, di kamar ini ada kasur dan ia punyamu. Nah ini kalimatnya ini satu paragraf, tapi bahasanya ke mana-mana ya, bahasanya kemana-mana, nggak apa namanya, kurang enak untuk cerita, model bentuk cerita ya, ini kurang ya. Beda kalau misalnya ini seperti di nahwu wadih itu kalimat, satu kalimat, terus nomor 2 kalimat yang berbeda, nomor 3, jadi memang nggak ada kaitan, bukan cerita. Nah itu mungkin tidak mengapa, tapi kalau bentuknya paragraf bersambung tapi ceritanya kurang ini, untuk apa namanya, untuk praktek pembelajaran tanpa menerjemahkan itu berat sekali, jadi sulit untuk dinalar konteksnya, ini berat. Intinya di bab ini belajar tentang dhamir ya. Terus di sini kita baca cepat saja. Li sarirun fil hujrah, aku punya ranjang kasur di kamar. Ala sariri hasirun wa mikhaddah,
Di atas kasur ada hasir, ini kayaknya selimut. Wa mikhadah, dan wisadah, ini bantal. Cuma di sini maknanya beda, saya cari di kamus ini. Mungkin kamus saya yang terbatas ya. Allahu a'lam. Atau mungkin ini kosakata yang apa ya? Jadi selain dari sisi uslub, kemudian tarkib, susunan, kemudian dari sisi ini pemilihan kosakata itu juga penting, kaitan yang biasa digunakan oleh orang Arab sama yang tidak. Jadi itulah kenapa saya milih buku yang dibuat oleh orang Arab. Jadi mereka itu menuliskan kosakata-kosakata yang biasa mereka pakai. Jadi kalau kita misalnya dari sini di Indonesia nanti belajar ke Arab itu nggak bingung ketemu orang Arab, kosakatanya itu nggak bingung, langsung bisa nyambung. Bijani bisa rir, minta dari samping ranjang ada meja. Hiya aliyah punyaku. Lil minta dari jaror, di meja itu punya jaror, ini kayaknya laci, cuman saya cari di kamus itu maknanya traktor atau sejenisnya, itu alat angkut. Walil jarori miftah, dan di laci itu atau punya laci kunci, laci itu punya kunci. Alidzalikal babi miftah, apakah pintu itu punya kunci. Wara adzalikal baiti bustan, di belakang rumah itu ada taman. Bil bustani syajarah, di taman ada pohon. Tahta syajarati rajul, di bawah pohon ada laki-laki. Huwa khadimun, dia pembantu pelayan. Lahu miknasah, dia punya sapu. Mada lil khadim, apa yang dipunyai pembantu. Wa mada ala syajarah, dan apa yang di atas pohon. Ala syajarati warakun wa samarun, di atas pohon ada daun dan juga buah. Mungkin ini dulu yang bisa kita jelaskan ya. Semoga bermanfaat. Silahkan komen terkait apa yang saya sampaikan dengan buku ini, dan jika ada yang kurang silahkan bisa kita diskusikan di kolom komentar. Semoga dimudahkan untuk melanjutkan materi. Kita lanjutkan insyaallah di lain kesempatan. Allahu